Hai, apa kabar semuanya? Hopefully you're as good as I am today. Udah pada bersihin muka belum hari ini? Belum? Oke. Kalau buat yang pada males bersihin muka, terus aduh aku nggak punya waktu, aku males ke kamar mandi segala macam. Well, there's actually a solution for you, yaitu micellar water. Nah, kalian udah pasti tahu dong tentang micellar water ini yang booming like about 2 or 3 years ago. Nah, sekarang ini tambah booming lagi dan mulai banyak brand-brand yang mengeluarkan their own version of micellar water. Nah, aku tuh sering banget my friends gitu yang juga pencinta beauty itu tuh comparing gitu loh, kayak udah coba yang micellar water yang ini belum? Gue udah gitu, terus gue lebih suka loh daripada yang A gitu, karena yang B ini lebih ngangkat, gue lebih suka yang B karena yang B ini lebih moisturizing and so on and so on. Aku sendiri, I have a couple of micellar water of my own, cuman aku nggak tahu apa sih sebenarnya what makes a micellar water good. Well, by the way, what is actually micellar water? Micellar water itu adalah tiny balls of surfactants. Surfactants itu adalah cleansing agent yang disuspend di dalam air. Nah, surfaktan itu sendiri adalah kayak campuran antara air sama minyak, yang mana mereka itu bisa menarik kotoran dan minyak di dalam yang ada di permukaan kulit gitu, tanpa mengiritasi atau membuat kulit itu jadi lebih kering. Terus bagusnya lagi yang dari micellar water ini, you don't need to wash your face with water after using a micellar water. Jadi cukup dengan si micellar water itu aja, all the dirts and all the oils will be lifted off from your skin, and then you don't need to you don't necessarily need to wash your face with water again. Gitu, makanya begitu micellar water ini muncul langsung booming karena ini sangat amat menyingkat waktu untuk merawat kulit. Plus buat orang-orang yang malas bersihin muka, this is like a godsend product gitu. Nah, cukup teorinya aku rasa teorinya udah cukup ya. Now, kita mendingan langsung prakteknya aja. Kayak yang tadi aku bilang, aku kan punya beberapa micellar water yang aku juga pakai, tapi aku nggak pernah cuma mengandalkan micellar water ya dalam bersihin muka. Aku tetap menerapkan namanya double cleansing. Selalu memakai 2 jenis cleanser untuk membersihkan kulit, karena buat aku just one micellar water is not enough untuk ngebersihin foundation, terus untuk ngebersihin sunscreen juga I don't think micellar water alone is enough. Nah, tapi sebagai comparison, aku pengen tahu yang mana sih micellar water yang katanya bisa ngangkat lebih banyak makeup dan kotoran di muka daripada yang lain gitu. Jadi for some people tuh parameter bagusnya micellar water itu ada di kemampuan mereka mengangkat si makeup ini. Tapi for some other people bilang yang ini lebih bagus dari yang ini karena lebih melembabkan kulit. Nah, kita langsung coba aja ya. Number 1, let's start with the pioneer of micellar water, yaitu Bioderma. Nah, Bioderma ini termasuk yang paling pertama dan dia ikonik banget. Katanya sih setiap 6 detik tuh terjual 1 botol di seluruh dunia. Jadi mari kita lihat kehebatannya ya. Oke, ternyata untuk ngebersihin bagian dahi dengan menggunakan Bioderma, I only need 3 kapas untuk bersih. Ini kapas terakhir, which is sudah banyak lumayan keangkat. Ini coklat-coklat itu kayaknya kena ke bagian alis aku. Tapi untuk foundation di bagian dahi udah lumayan keangkat banyak. Let's move on to another micellar water.
banyak juga ya yang keangkat. Okay, can't wait to see another cotton pads. Ini kapas terakhir yang aku pakai untuk membersihin makeup aku di pipi sebelah kiri. Lumayan sih keangkat, tapi yang the first wipe is the most impressive one. Lihat yang keangkat tuh super banyak. Aku hari ini kebetulan nggak pakai tebel-tebel, cuman pakai BB cushion aja. Dan lihat deh, kapas ketiga ini warnanya lumayan bening, cuman ada beberapa part yang mungkin ini bagian rahang aku kali ya, yang tadi nggak keambil, sekarang udah keangkat makeupnya. So I think 3 cotton pad is enough for Garnier Micellar Water. Sekarang kita coba micellar water berikutnya. Next adalah Nivea Makeup Clear Micellar Water. Ini ketika muncul di Indonesia populer banget karena harganya yang oke dan katanya sih dia canggih dalam removing makeup, terus juga bikin kulit tuh nggak kering. So, and I really kinda like this one. So guys, this is it. The first cotton pad using Nivea Micellar Water used on my right cheek. As you can see, lumayan banget. Lihat, the foundation yang nempel di sini is quite intense, kayak keangkat banget semuanya. Mungkin nggak sih, cuman 2 kapas aja cukup. We'll see ya. This is the second cotton pad using Nivea Micellar Water and tada! Ternyata cukup loh, 2 aja. Ini udah lumayan banyak banget yang keangkat. Tapi well, kita mendingan coba 1 kapas lagi kali ya. Kita lihat bener-bener bisa clear banget atau enggak. Canggih loh nih. Ternyata bersih, saudara-saudara. Nivea cukup 2,5 kali ya. Cukup 2 cotton pad, dia bisa ngangkat makeupnya di pipi kanan aku. Wow. Oke, sekarang kita move on to the next micellar water. Nah, yang ini yang paling baru banget launching, yaitu L'Oreal Micellar Water. Ini baru banget masuk tapi udah heboh banget, kayak katanya sih udah mulai habis di mana-mana. Nah, jadi kita lihat aja betapa canggihnya L'Oreal ini. Oke, ini adalah kapas pertama untuk ngapus makeup di bagian mata kiri aku pakai L'Oreal Micellar Water. Lumayan banyak yang keangkat. It's quite okay. Rasanya sih kalau aku ngaca udah bersih ya, mata aku udah nggak ada makeup yang nempel. Tapi kita coba lagi ya. Ini kapas kedua untuk ngebersihin makeup mata di bagian kiri. Ternyata udah nggak ada residu makeup sama sekali. So I guess that means just the first cotton pad did a great job in removing my eye makeup. Jadi jorok ya kalau aku pakai buat yang lain. Jorok sih. Kita nambah kapas aja ya.
adalah kapas ketiga, ya, tapi kapas pertama untuk menghapus makeup di bagian mata kanan aku. Keangkat banget. Tadi aku coba dengan kapas baru, nggak ada yang keambil sama sekali. So just one cotton is enough. Kita sekarang move on ke bagian lipstick sama bagian dagu aku juga kayaknya masih banyak foundationnya. Nah kita lihat L'Oreal canggih nggak nih hapus si foundation di bagian tersebut. Ini kapas yang udah di soak in L'Oreal Micellar Water. Aku pakai untuk ngebersihin bagian hidung dan dagu, belum ke bagian lipstick. And as you can see, nggak terlalu banyak foundation yang keangkat. Tapi mungkin karena sebagian udah keangkat dari tadi pas aku ngebersihin pipi bagian kanan sama kiri. Jadi kita lihat how well it works to remove my lipstick. Dan ini hasil dari mengangkat lipstick aku dengan menggunakan L'Oreal, which is really good actually, keangkat semua lipsticknya. Well, aku kali ini memang nggak pakai lipstick tipe matte yang bener-bener long lasting, tapi I'm using quite an intense kind of lipstick yang warnanya lumayan pigmented dan bertahan, but L'Oreal did the good job. As a disclaimer, aku tuh nggak disponsorin untuk bikin review tentang produk-produk ini. This is pure my honest opinion and my honest experience on using this micellar water, and aku mau share itu sama kalian. So, let's go to the conclusion. Which one is the best, which one is the winner, and which one is the, well, not the worst, cuman yang mana yang my least favorite. Let's start with the first one, yaitu Bioderma. Ini memang micellar water pertama yang aku coba dan I was so in love with it at first. Cuman setelah dilihat tadi dan kekuatannya dalam mengangkat makeup, ternyata dia bukan pemenangnya, dia bukan juaranya. Cuman it feels it's the most gentle on my skin gitu. Jadi beneran rasanya tuh kayak there's no moisture loss whatsoever. Terus nggak ada tingling, nggak ada rasa pedes atau apa, dan di ingredientsnya tuh juga dia lumayan ramah, nggak ada alkoholnya, nggak ada fragrance-nya, dan dia mengandung ekstrak cucumber, which is I think it's quite good for soothing the skin. Jadi maybe I wouldn't use this alone untuk ngebersihin muka, but I will use it as a second cleanser untuk benar-benar ngangkat sisa-sisa makeup yang mungkin masih ketinggalan. Next, yaitu Garnier. As you can see, ini canggih banget dalam mengangkat si foundation. Dalam satu cotton pad aja tuh udah keangkat, udah lumayan banyak yang keangkat makeup aku. Apalagi ya? Oh, kekurangannya adalah dia mengandung alkohol. Ada alkohol denat di urutan keempat dalam list of ingredients-nya Garnier. So, I think aku takutnya in the long run this will be kinda drying for my skin. Gitu. Cuman dalam mengangkat makeup dia really good. Selanjutnya Nivea. As you can see, dia tadi dalam satu cotton pad aja dia bisa ngangkat makeupnya sangat banyak, sangat nempel, dan cotton pad kedua aja tuh udah mulai samar-samar, makeup yang keangkatnya udah kayaknya udah mulai banyak ketarik sama di swipe yang pertama. And honestly, this is actually my third bottle. Aku udah habis 2 botol Nivea ini. Jadi, I think kita udah buktiin sendiri, ini benar-benar bagus banget dalam mengangkat makeup. I wouldn't use it alone again. Cuman kalau untuk bersihin foundation, I could use this in replace of cleansing oil.
karena dia tuh mengandung hydrogenated castor oil. Maybe that's why foundation yang keangkat lebih banyak. Well, I'm not a scientist, but this is just my theory. Tapi champion. Next, L'Oreal. Kalau ini tadi as you can see dia ngangkat makeup matanya bagus, ngangkat lipstiknya bagus, ngangkat foundation. Maybe harusnya aku menyisakan bagian kulit yang lebih banyak, mungkin untuk bagian leher untuk melihat betapa bagusnya ini ngangkat makeup. Cuman what I like about L'Oreal itu dia beneran ada sedikit ngelembapin gitu, bukan ngelembapin like it could replace your moisturizer, tapi memang rasanya tuh nyaman di kulit, nggak ada panas, nggak ada pedesnya. Great job, and I would definitely use this. This will definitely be a staple in my skincare. So that is my review on 4 of micellar water yang lagi ada di Indonesia ini. Nah, tapi apa yang menjadi pengalaman aku belum tentu sama persis dengan apa yang akan kalian alamin. Jadi apa yang cocok buat aku belum tentu juga cocok buat kalian, dan apa yang nggak cocok di aku juga belum tentu nggak cocok buat kalian. So ini adalah maybe it could serve as a sort of guidance atau maybe to convince you untuk nyobain mana micellar water yang kira-kira could be right up your alley gitu. So jangan takut untuk nyobain micellar water. I think aku malah mengencourage kalian untuk punya at least 1 botol micellar water, karena it's very very handy untuk bersihin muka di siang hari, especially buat kalian yang kulitnya super berminyak dan acne prone, itu mesti bersihin muka lebih dari 2 kali dalam sehari. Udah gitu buat yang males cuci muka, gak ada alasan lagi untuk males cuci muka dengan adanya micellar water ini, karena maybe 1 micellar water is not enough, cuman it's better than nothing at all. Hi, I'm Puj as the makeup lover, and you're watching iStyle.